Menyiapkan berkas-berkas di bawah ini. 1. Surat permohonan pemeriksaan karantina. 2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk jenis yang dibatasi pengeluarannya. 3. Packing list, batch code, dan invoice. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam perikanan di dunia. Dari ribuan komoditas perikanan di dunia, ada satu ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mulai menarik pasar internasional. Apa itu ikannya? Ikan tersebut adalah ikan gurame. Apakah kalian pernah bayangkan seekor ikan gurame dari Indonesia sampai di negara lain? Dalam perdagangan internasional, setiap komoditas harus melalui berbagai tahapan sebelum dapat diterima oleh negara tujuan. Pada video ini, kita akan mengikuti perjalanan ekspor ikan gurame dari Indonesia menuju Malaysia. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Praktikum 3 akan menjelaskan bagaimana proses ekspor ikan gurame dilakukan, mulai dari tahapan persiapan hingga produknya diterima oleh pembeli di Malaysia. Dan dalam video ini, kita akan mengikuti seluruh tahapan ekspor yang dilakukan secara umum, lalu dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh CVDJ Fish sebagai salah satu eksportir ikan gurame dari kota Sukabumi. Ikan gurame merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain diminati pasar domestik, ikan gurame juga memiliki peluang besar di pasar internasional, dikarenakan kualitas dagingnya yang baik dan permintaan yang terus meningkat. CVDJ Fish sendiri mengekspor beberapa produk seperti telur gurame, benih gurame hidup, dan juga produk frozen fillet ke Malaysia. Perjalanan ekspor dimulai ketika pembeli atau buyer dari Malaysia menghubungi eksportir Indonesia. Pada tahap ini, dilakukan negosiasi mengenai jumlah produk, ukuran ikan, harga, metode pembayaran, serta jadwal pengiriman. Setiap kegiatan ekspor selalu diawali dengan adanya permintaan dari pasar luar negeri. Dalam kasus ini, pembeli atau buyer dari Malaysia menghubungi eksportir Indonesia untuk memesan komoditas ikan gurame. Buyer biasanya akan menentukan spesifikasi produk yang diinginkan, seperti jenis produk, jumlah pesanan, ukuran ikan, standar kualitas, hingga waktu pengiriman. Informasi tersebut menjadi dasar bagi eksportir untuk menghitung ketersediaan stok dan kemampuan produksi. Pada tahap ini, juga dilakukan negosiasi mengenai harga, metode pembayaran, serta pembagian tanggung jawab antara eksportir dan importir. Kesepakatan yang tercapai akan menjadi dasar pelaksanaan seluruh proses ekspor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maulidan, suka dipanggil Idoy. Alamat rumah saya itu dari Cianjur, dan saya karyawan DJ Fish. Tugas saya di sini di bagian produksi ikan nila, dan ini sambil bantu-bantu di produksi ikan gurame. Di DJ Fish itu suka sering ekspor ke Malaysia untuk ikan gurame. Nah, biasanya kita panen ukuran jempol 4-5 cm, kirim ke sana ke Malaysia, dan suka induknya juga suka dikirim. Kita panen ikannya, terus kita berok dulu, terus kita
ke bandara, packing, dan itu langsung berangkat ke Malaysia. Setelah pesanan diterima, eksportir mulai menyiapkan produk sesuai spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Proses ini dimulai dengan pemanenan ikan, kemudian dilakukan sortasi dan grading berdasarkan ukuran. Keseragaman ukuran menjadi hal penting dikarenakan buyer menginginkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar mereka. Produk yang tidak seragam dapat menurunkan nilai jual dan menimbulkan komplain dari pembeli. Setelah proses grading selesai, ikan tidak langsung dikirim, melainkan dipuasakan terlebih dahulu selama kurang lebih 24 jam. Proses puasa ini bertujuan untuk mengurangi sisa metabolisme dan kotoran yang dihasilkan oleh ikan selama di perjalanan. Dengan demikian, kualitas air di dalam kemasan akan tetap terjaga sehingga resiko kematian ikan selama pengiriman dapat diminimalkan. Dalam ekspor produk perikanan, kesehatan ikan menjadi faktor yang sangat penting. Sebelum diekspor, ikan harus melalui proses karantina. Petugas memeriksa kesehatan ikan dan memastikan produk agar terbebas dari penyakit. Pemeriksaan ini menjadi dasar penerbitan sertifikat kesehatan yang wajib dimiliki sebelum ekspor dilakukan. Selain kualitas produk, kelengkapan dokumen merupakan salah satu aspek yang menentukan kelancaran proses ekspor. Dalam perdagangan internasional, setiap barang yang keluar dan masuk suatu negara harus memiliki dokumen yang lengkap agar dapat ditelusuri asal-usul, kondisi, serta legalitasnya. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan legalitas produk, kondisi kesehatan ikan, serta izin masuk ke negara tujuan. Dokumen pertama adalah invoice. Dokumen ini berisi informasi mengenai nilai transaksi, harga barang, jumlah barang, identitas penjual, serta identitas pembeli. Dokumen yang kedua adalah packing list, yang menjelaskan rincian isi kemasan, jumlah kemasan, ukuran, serta berat produk. Selanjutnya, terdapat health certificate yang diterbitkan setelah produk dinyatakan sehat melalui proses karantina. Terdapat pula surat karantina yang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi persyaratan karantina yang berlaku. Untuk proses pengiriman via udara, digunakan airway bill atau surat muatan udara yang berfungsi sebagai bukti Untuk proses pengiriman via udara, digunakan SMU atau surat muatan udara yang berfungsi sebagai bukti pengangkutan barang oleh maskapai penerbangan. Selain itu, pihak importir di Malaysia juga harus memiliki Makis Permit sebagai izin resmi untuk memasukkan produk perikanan ke wilayah Malaysia. Apabila salah satu dokumen tersebut tidak lengkap atau terdapat kesalahan informasi, maka produk dapat tertahan di pelabuhan atau bahkan ditolak oleh negara tujuan. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan kesehatan terpenuhi, produk memasuki tahap pengemasan. Karena produk yang dikirim berupa ikan hidup, maka teknik pengemasan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan ekspor. Ikan dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus yang telah diisi air bersih dan oksigen murni dengan komposisi tertentu. Oksigen dibutuhkan untuk menjaga proses respirasi ikan selama perjalanan berlangsung. Setelah itu, kantong plastik ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam box styrofoam yang memiliki kemampuan menjaga suhu agar tetap stabil. Pengemasan yang baik dapat membantu mengurangi tingkat stres pada ikan, serta meningkatkan peluang ikan agar tetap hidup hingga tiba di negara tujuan. Produk yang telah dikemas kemudian dibawa menuju bandara untuk memasuki proses pengiriman internasional. Sebelum dimuat ke pesawat, petugas kargo akan memeriksa kembali kesesuaian dokumen dan kondisi kemasan. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, produk untuk komoditas ikan hidup dalam ruang transportasi udara menjadi pilihan yang paling efektif, dikarenakan memiliki waktu tempuh yang relatif singkat dibandingkan dengan transportasi laut. Setelah tiba di Malaysia, produk belum dapat langsung diserahkan kepada para pembeli. Petugas karantina dan bea cukai Malaysia akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta kondisi fisik produk yang masuk. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan ketentuan impor yang berlaku di negara Malaysia.
Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka produk akan memperoleh izin masuk dan dapat didistribusikan kepada pembeli. Namun, apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dokumen, produk dapat ditahan, dikembalikan ke negara asal, atau bahkan dimusnahkan sesuai peraturan yang berlaku. Setelah diterima oleh buyer, ikan gurame dapat dibudidayakan kembali atau dipasarkan kepada para konsumen. Ekspor memberikan manfaat bagi petani, perusahaan, dan perekonomian Indonesia melalui peningkatan devisa negara. Di balik keberhasilan ekspor ikan gurame ke Malaysia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi sebelum produk sampai ke tangan pembeli. Salah satu tantangan terbesar adalah ketatnya standar yang diterapkan oleh negara tujuan. Setiap pengiriman harus sesuai dengan dokumen, jumlah, dan spesifikasi yang telah dilaporkan. Kesalahan kecil saja dapat menyebabkan produk tertahan bahkan ditolak. Tantangan berikutnya adalah proses pengiriman, karena sebagian produk dikirim dalam kondisi hidup dan keterlambatan penerbangan dapat menjadi resiko yang serius. Jika perjalanan terlalu lama, maka kualitas produk dapat menurun dan tingkat ketergantungan hidup ikan akan menjadi terancam. Dan di sisi lain, permintaan pasar yang terus meningkat juga menuntut ketersediaan pasokan yang lebih stabil. Hal ini memerlukan kerjasama yang baik antara eksportir dan para pembudidaya untuk memastikan kebutuhan pasar yang dapat terpenuhi. Oleh karena itu, keberhasilan ekspor tidak hanya bergantung pada kualitas ikan gurame, tetapi juga pada ketelitian administrasi, kesiapan logistik, dan kemampuan menjaga pasokan secara berkelanjutan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ekspor ikan gurame memerlukan berbagai tahapan yang harus dipenuhi agar produk dapat diterima di negara tujuan. Dengan kualitas yang baik dan pemenuhan standar internasional, ikan gurame di Indonesia masih dapat terus bersaing di pasar global.